Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya akan memberikan asistensi statika 1 secara asinkron dan akan membahas soal tentang struktur kabel seperti gambar di sini. Jadi sesuai yang diajarkan Pak Setia kemarin, aku akan bahas bagaimana caranya eh, menganalisis soal seperti ini dengan perhitungan Excel. Jadi aku akan melakukannya dengan pelan-pelan, pelan-pelan agar kalian juga paham. Dari soal di sini, aku ambil dari PPT yang asistensi 1.2. Nah, oke. Jika diketahui soal seperti ini, ya, ada kabel T1, T2, dan juga ada beban, ya, kita membaginya menjadi dua kabel. Nah, seperti gambar di samping ini. Nah, kita menggunakan persamaan segitiga, di mana kabel biru di sini yang berotasi terhadap T1, dia sebagai kabel dengan berbentuk garis diagonal. Nah, kemudian kita pecah menjadi garis vertikal dan horizontal. Nah, yang garis horizontal dia adalah sudut cos alfa. Di sini cos alfanya 48 derajat, maka di sini menjadi T1 cos 48. Kemudian yang siku-siku, segitiga, yaitu T1 sin alfa, dan T1 sin 48. Begitupun juga soal kabel yang merah ini, T2 ini ya, kita lihat. Nah, T2 ini kan dia diagonal juga. Kalau diagonal kita tidak bisa dihitung menggunakan momen persamaan, maka kita harus membaginya dengan persamaan segitiga, yaitu ada persamaan persamaan horizontal dan garis vertikal. Nah, kalau dia garis horizontal itu dia selalu cos, ya, T2 cos alfa, alfa 3. Ingat, kalau horizontal itu selalu cos, ya, persamaan segitiga. Kemudian sin atau vertikal. Nah, kalau vertikal atau sejajar dengan siku-siku segitiga, tegak lurus ya, dia selalu menunjukkan sudut sin. Seperti di sini, T2 sin 63 derajat. T2 sin alfa. Nah, dari soal seperti ini, kita bisa mendapatkan kedua persamaan, yaitu persamaan kiri, kanan, atas, bawah. Untuk format Excel-nya kalian bebas ya menentukannya seperti apa. Yang penting kalian paham. Karena Excel ini nanti nggak aku kirim ke grup, ya. Jadi kalian harus bikin sendiri sesuai semampu kalian. Nah, sebelum menuliskan langkah-langkahnya, kita lihat di sini. Ada cos, ada sin. Ada sin 63, ada cos 63. Maka kita buat di sini dulu. Ini untuk huruf ya. Seperti yang saya katakan kemarin, bedakan huruf dengan angka. Jadi kalau kalian menuliskan cos apa kemarin? Misal P1 sama dengan 10, jangan gini. Tapi kalian harus tulisnya gini. P1 sama dengan, sorry, P1 sama dengan 10. Nah, jadi antara huruf dan angka itu dibedakan. Karena kenapa? Kalau kalian meling, ya, 1 plus 10. Nah, dia menimbulkan hasil karena dia pure angka. Seperti kalkulator. Nah, kalau kita klik misal 1 plus di sini, P1 10. Nah, dia value kan. Makanya dipisahkan antara huruf dengan angka. Kalau misal kalian menuliskan beban, gitu. Oke, yang aku hapus. Nah, kita kita apa namanya? Tuliskan dulu di sini sudutnya. Pertama ada sin sin 48, ada cos 48, ya. Sin 48 dan cos 48 ini dari sini. Alfanya ini 48 ini. Kemudian ada sin 63,
ada cos 63. Ya, dan jangan lupa ada beban. Beban itu yang ini nih, 62 kN atau kilonewtons. Nah, maka dituliskan di sini kita tulis saja P atau pressure sama sama dengan 62. Sesuai angka di sini ya. Nah, sin 48. Cara menghitung sin bagaimana? Buat yang belum tahu, nih ya. Sin 48 kita klik sama dengan dulu. Perhatikan yang di sini juga. Nih, klik sin. Nah, ketika muncul seperti ini, ya, klik yang sin atas sendiri nih. Nah, klik 2 kali di mouse kalian. Nah, udah. Ketika kalian klik 2 kali, dia akan muncul otomatis seperti ini, kapital dan tanda kurung. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung ketik RAD atau radian. Nah, ketika sudah klik RAD dan ketemu seperti ini, lagi-lagi klik 2 kali. Nah, sin radian. Nah, sekarang kita masukkan angka. Angkanya berapa? Ya 48 ini, ya kan? Kita tulis 48. Nah, setelah ada angka, kita tutup kurung 2 kali. 2 kali ya, jangan sekali. Karena kalau sekali bisa value. Nah, ini kita enter. Dah, ketemu hasilnya sekian. Sin radian 48. Sinus radians alpha. Ya, bawahnya juga sama. Berarti cos 2 kali RAD radian 48. Ini. Kemudian sin radian 63 sama dengan cos radian 63. Oke, dah. Jika ada seperti ini, nah ini aku kasih tabel aja biar lebih rapi ya. Dah. Sudah ada sin, cos, ada sin, cos, ada pressure. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung menentukan persamaan di sini. Ada untuk dari soal struktur kabel sendiri, kita yang pertama itu menentukan persamaan kiri sama dan kanan ya. Setelah menentukan persamaan kiri dan kanan, kita bisa menentukan atas dan bawah. Jadi langkahnya gini, kiri sama dengan kanan, gaya ke kiri sama dengan ke kanan. Kita lihat di sini. Nah, dia T1 cos 48 kan dia menunjukkan panah ke kiri kan. Artinya dia gaya ke kiri. Kita tulis dulu. T1 cos 48 sama dengan, ini masih penjabaran jadi kalian bebas nulisnya mau kayak gimana. Nah, sama dengan sekarang gaya ke kanan. Gaya ke kanan kan ada T2 cos 63. Kita lihat panahnya, dia ke kanan. Udah kan, nggak ada lagi kan. Sini ke atas, atas, sini bawah, dah. Gaya ke kanan tuh cuman ini, T2 cos 63. Jadi kita tulis T2 T2 cos 63. Oke, gini ya. Nah, setelah ini, setelah dari persamaan ini, aku mau mencari T1. Misal, ini ya, aku mau mencari T1. Nah, T1 sama dengan. Jadi, ketika aku mencarikan T1, berarti kan aku pindah ruas. T2 cos 63, nah, cos 48 ini pindah ruas ke sini. Ketemu T1 kan. Jadi, kalau kita tulis, ya, T2 cos 63, nah, dibagi, karena dia kan kali ini. T1 kali cos 48 pindah ruas, jadi dibagi kan. Cos 48. Nah, ini persamaannya. Temu persamaan T1 seperti ini.
Jadi dia pindah ruas, T1 cos 48 sama dengan T2 kali cos 63. Aku mau mencari T1. Jadi, aku memilih ruaskan cos 48 ini ke T2 cos 63 agar ketemu T1 gitu loh. Nih, T2 cos 63 tetap. Nah, cos 48 yang kalau nggak dikali, dia pindah ruas jadi dibagi. Nih, udah. Nah, setelah persamaan ini, kita kan belum bisa menentukan T2 nih. Makanya, kita mencari T2 dengan persamaan atas bawah. Oke, sampai sini keep dulu. Nah, kita lihat yang panah ke atas tuh mana aja. Kan atas bawah nih. Atas bawah tuh ini sama ini kan. Nah, gaya ke atas tuh yang mana aja? Gaya ke atas tuh ada ini nih. T1 SIM 48, T1 SIM 63. Ya kan? Kita tulis dulu. T1. Oh, tadi SIM 48, SIM 48 plus ya. Plus T2 SIM 63. Nah, sama dengan atas sudah ketemu semua sama dengan ada beban ke bawah. Bawah kan dia ada pressure tuh, 62. Jadi sama dengan kita tulis bawahnya itu 62. Nah, persamaannya seperti ini. Ingat. Wait. Mana ya drawingnya? Oke, gini aja deh. Karena T1, kita lihat T1 nih. Kita menentukan persamaan T1 ya. T1 kan sama dengan T2 cos 63 per cos 48, ya kan? T1 sama dengan, kan sama nih angkanya. Maka kita masukkan angka ini ke T1 ini. Jadi, sama dengan T2, kita buka kurung aja. T2 cos 63, kayak di sini nih, per cos 48. Dah, ingat, dia masih dikali sin 48. Dikali sin 48. Oke, ingat, untuk soal ini ya, aku tulisnya per per kolom aja ya. Sin sin 48 aku pisah kolom, kemudian sin 63 aku pisah kolom sendiri karena nanti kita biar bisa paham apa namanya? Perhitungannya. Jadi biar nggak kecampur sama huruf lah. Nah, plus T2 nih ya, plus T2 dah, duh, plus T2 ya, plus terus kali sin 63 ya sama dengan 62. Nah, kayak gini lah ibaratnya. Nih, T1 dia karena angkanya sama kayak ini kan T2 cos 63 per cos 48. Kita masukin angka T1-nya. Jadi T1 di sini sama dengan T2 cos 63 per cos 48 dikali sama sin 48. Nih, sin 48. Nah, terus plus T2 plus T2 T2 dikali sin 63 sama dengan 62. Nah, ketika aku buat kolom seperti ini akan lebih mudahnya ketika aku langsung menghitung hasilnya. Jadi gini, T2 cos 63 kali cos 48, ya kan? Seperti ini. Nah, jadi T2, ini aku bisa dulu ya. Aku tulis lagi T2. Nah, cos 63 cos 48, ini aja deh. Nah, ini aku tulis lagi cos 63 per cos 48. Dah, nih. Nah, cos 63 cos 48. Aku klik sama dengan ini
Kos ini kita hitung sendiri. Cos 63 kita tinggal di sini. Cos 63 yang mana? Yang ini. Nah, dibagi pakai garis miring ya. Ini cos 48. Kita cari cos 48. Oh, cos 48 yang ini. Klik, dah ya. Nah, cos 63 yang ini, biru ini. Nah, cos 48 yang ini, merah nih. Kita enter. Dah, ini kan enak nih. T2, artinya T2 dikali 0,678. Nah ya. Nah, masih dikali. Dikali sin 48. Sama dengan lagi, sin 48. Sama dengan sin 48 yang ini. Kita enter. Dah, ada huruf lagi, kita tulis lagi, nggak apa-apa. Ini aku tulis standar aja lah ya. Nah, sama dengan, sorry, plus T2 kali sin 63. Jadi sama dengan lagi kan, sin 63. Sin 63 yang ini. Ya, enter. Ketemu nih. Nah, sama dengan masih 62. Sama dengan 62 ada. Nah, gini. eh T2 ketemu T2. Dia jadi satu kan. Jadi ini kita bisa coret aja. Jadi T2-nya cuma ada satu di sini. Sesuai dengan persamaan Pak Setia kan. Hmm. Ini kali ini kali ini. Ingat, sin 48 ini dikali sin 63 dikali persamaan ini nih. Ya. Jadi sudah bisa kita tulis di sini. Ini kali ini kali ini. Cos 63 per cos 48 dikali sin 48 sama kan? Dikali sin 63. Jadi kita klik sama dengan tinggal pencet aja angkanya. Ini dikali ini dikali ini. Nah, kita enter. T2 artinya T2 dikali 0,449 sekian sama dengan dah. Nah, jadi aku mencari T2 pindah ruas kan otomatis. Kayak tadi pindah ruas lagi. Jadi ini aku sama dengan jadi kan otomatis 62 per 0,449 ini. Ini pindah ke sini udah dibagi kan. Jadi aku pencet 62 aja. Atau bisa lebih aman nih, pressure-nya aku pencet dibagi sama nih 0,449. Ketemulah T2 kekuatannya sebesar 138,0 sekian. Ya, buat yang masih belum paham bisa diulang-ulang ya. Jadi enaknya video tuh gini. Nah, ya. Nah, kita kan udah dapetin persamaan hasil dari T2. Sedangkan di sini kita belum mendapatkan hasil dari T1. Nah, karena T1 sudah ada T2, berarti kita sudah bisa cari dong hasil dari T1. Jadi sama dengan T1 ini, nih, kita masukin rumusnya. Sama dengan, buka kurung, T2. T2 mana? T2 kan di sini. Nah, kita klik, klik, ini ya, dari ini ya. Nah, kali cos 63. Cos 63. Cos 63 di, nih, cos 63. Klik, ditutup kurung, dah, tutup kurung, per cos 48. Cos 48. Cos 48. Dah, dah, enter. Oke, ketemu T1 sekian, ketemu T1 93,634 dan T2 138,071,00. Nah, sudah ketemu hasilnya segini. Wait,
kita cocokkan di sini. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, oke, ini kiri kanan udah. Oke, udah untuk video asyncron ini kita cukupkan. Oh ya, kalau semisal safety factor ya dikali dua kan tuh. Itu kan bisa apa namanya? Tinggal T1 kali dua, ini kali dua, sorry, kali dua. Jadi ini juga dikali dua. Ini untuk safety factor, safety. Oke, sekian itu saja asistensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.